Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah pada saat ini kita awali dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 395, bait yang pertama dan yang kedua. Betapa indah harinya. Jemaat yang terkasih, pada tanggal 17 Februari 2021 yang lalu, Sinode GKJ merayakan hari ulang tahun ke-90. Saat ini kita merayakannya dalam suasana pandemi corona. Kita memang tidak dapat berjumpa secara fisik, namun kita tetap dapat bersekutu. Sebagaimana tema HUT kita saat ini, bersekutu tanpa bertemu. Saudara, saya Pendeta Maria Sihartati yang melayani di GKJ Joglo saat ini dapat melayani Bapak Ibu sekalian yang berada di GKJ Wonosobo Timur dalam rangka tukar pelayan firman Sinode GKJ. Sekalipun kita tidak dapat berjumpa secara fisik, tetapi saya dapat melayani secara daring. Demikian pula minggu depan Pendeta Iswanto akan melayani jemaat GKJ Joglo pada Minggu tanggal 28 Februari 2021 secara daring pula. Saudara yang terkasih, di tengah situasi pandemi yang belum juga reda ini, kita diundang untuk tetap berpengharapan dan percaya kepada janji Tuhan. Narasi Yesus yang berada di padang gurun ini menjadi alat refleksi bagi kita untuk memandang hidup yang kita jalani ini sebagai sebuah padang gurun, tempat iman kita diuji. Oleh karena itu saudara, mari kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama ini dengan sebuah keyakinan bahwa Yesus bersama dengan kita di padang gurun dunia. Marilah kita jalani perjuangan hidup kita dengan berdasarkan pada hukum kasih menurut Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Inilah hukum kasih untuk kita semua didasarkan dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang terkasih, mari bersama kita menyesali pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 29, bait yang pertama dan yang kedua, di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, kini saatnya bagi kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kemurahan yang dapat kami rasakan hingga saat ini. Meskipun kami tidak dapat berjumpa secara fisik, namun kami dapat tetap bersekutu secara virtual dalam rangka tukar pelayan firman Sinode GKJ yang ke-90. Kiranya perjumpaan ini mengingatkan kami dalam kebersamaan sebagai rekan sepersekutuan. Ya Tuhan, saat ini perkenankanlah kami membawa syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang sakit, baik oleh karena virus corona maupun sakit penyakit yang lain, serta keluarga yang mendampingi mereka. Kami berdoa bagi para pelajar dan pengajar yang menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Semoga berbagai kesulitan dapat kami pandang sebagai sebuah tantangan, sehingga dapat menjalani proses ini dengan tetap bersemangat. Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang dalam pergumulan dalam hal relasi antar keluarga. Semoga dalam situasi yang kurang baik ini, hikmat-Mu senantiasa mengingatkan untuk menempatkan Tuhan sebagai kepala keluarga. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang telah berusia lanjut, khususnya pula bagi mereka yang menderita demensia, agar saudara-saudara kami ini senantiasa dimampukan untuk merasakan kehangatan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi keluarga yang mendampingi, kiranya dimampukan untuk dapat mendampingi dengan kesabaran dan kasih. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami di berbagai tempat yang saat ini terdampak banjir. Semoga mereka dapat melalui masa-masa yang kurang menyenangkan ini dengan tetap berpengharapan. Berkati juga para relawan yang membantu. Kiranya Engkau juga memberikan kepekaan kepada kami, manakala ada saudara-saudara di sekitar kami memerlukan pertolongan kami. Kami juga berdoa bagi pemerintah agar diberikan hikmat dalam mengelola negeri yang besar ini dengan berbagai macam problematikanya. Ya Tuhan, inilah seru dan doa kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Marilah kita membawa persembahan yang sudah kita siapkan. Penyampaian persembahan akan didasarkan dari Mazmur pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-4. Mari bersama kita mempersiapkan persembahan kita, dan persembahan akan didasarkan dari pembacaan Mazmur 5 ayat 4 yang demikian. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 337, baik yang pertama dan yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk banyak berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk mendukung pelayanan jemaat-Mu di sini. Kami berdoa bagi saudara kami yang mengelolanya, kiranya Engkau berikan hikmat kepada mereka. Tuhan, kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami sehingga firman itu dapat bertumbuh dalam hati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kini tiba saatnya bagi kita semua untuk membaca firman Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Markus pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Markus 1 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea.
dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang terkasih, apakah saudara pernah berada di padang gurun? Kalau saya belum pernah. Atau mungkin saudara pernah membayangkan berada di tengah-tengah padang gurun? Saya rasa tidak ada orang yang membayangkan berada di padang gurun ya. Kebanyakan dari kita membayangkan di suatu tempat yang indah seperti misalnya di pantai atau di sebuah villa di puncak gunung atau mungkin berada di sebuah kota yang tenang, yang nyaman, yang indah gitu ya. Jarang sekali atau bahkan mungkin tidak ada orang yang membayangkan ia berada di padang gurun. Karena memang saudara-saudara, padang gurun itu bukan suatu tempat yang menyenangkan. Suatu tempat yang menggembirakan. Padang gurun identik dengan suatu keadaan yang gersang, yang panas, yang tanpa kehidupan. Di dalam Alkitab, suatu tempat seperti padang gurun ini memiliki makna simbolis. Jika kita perhatikan peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab, saudara-saudara, kita juga akan melihat bahwa padang gurun itu menggambarkan sesuatu yang baik, namun sekaligus buruk. Baik karena di padang gurun itu sering Tuhan datang untuk menemui umatnya. Tetapi di padang gurun pula sering terjadi peristiwa-peristiwa yang buruk. Kejahatan misalnya, perampokan, pembunuhan, maupun binatang liar itu ada di sana. Padang gurun ini juga menjadi suatu tempat yang dipercaya sebagai tempat tinggal roh-roh jahat. Sehingga ketika ada kata padang gurun itu ditampilkan di dalam Alkitab, di situ ada makna tertentu yang hendak disampaikan. Padang gurun bukan sekedar secara fisik tempat yang gersang dan menyeramkan, tetapi ada makna simbolik di situ. Ini menggambarkan suatu keadaan yang penuh dengan tantangan, suatu keadaan yang tidak menyukakan, tapi di balik itu juga suatu keadaan yang penuh dengan pengharapan, karena di padang gurun pula Allah datang untuk menemui umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini diceritakan setelah Yesus dibaptis, ia dibawa oleh Roh untuk memasuki padang gurun. Di sana ia dicobai oleh iblis. Injil Markus tidak menceritakan pencobaan-pencobaan apa yang dialami oleh Yesus. Tapi kita tahu di dalam Injil yang lain seperti misalnya di dalam Injil Lukas, tepatnya pada Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13, di sana kita bisa membaca pencobaan-pencobaan apa yang dialami oleh Yesus. Ini pencobaan yang sangat terkenal dan kita tahu Yesus mengalami 3 kali pencobaan. Dicobai oleh iblis. 3 pencobaan itu menggambarkan pencobaan-pencobaan yang sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pencobaan yang pertama, saudara-saudara, Yesus diajak untuk mengambil jalan pintas, ya, mengubah batu menjadi roti. Ya. Kita lihat di tengah rasa lapar yang hebat, tentu godaan seperti ini sungguh terasa menggiurkan. Perut lapar, gersang, tidak ada minuman di sana. Tentu ketika iblis menggoda Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, ini bagi kita manusia adalah sebuah godaan yang menggiurkan. Yesus bisa melakukan hal itu, bukankah Dia Allah sehingga Dia bisa melakukan apa saja. Sama halnya mengubah batu menjadi roti. Tetapi Bapak Ibu, Yesus
tidak memilih untuk mengikuti apa yang dimaui oleh iblis. Namun saudara-saudara, ia memilih untuk tetap setia dengan mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Nah, pencobaan ini saudara-saudara melambangkan keinginan daging atas hasrat menempuh jalan pintas gitu ya. Jadi pencobaan ini menggambarkan bahwa seringkali kita sebagai manusia diperhadapkan pada godaan-godaan untuk menempuh jalan pintas. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering diperhadapkan dengan ini gitu ya. Kalau mau sukses ngapain capek-capek sukses? Ya, pakai cara yang lebih gampang. Mungkin itu bisa dilakukan. Kalau mau berhasil dalam studi ya buat anak-anak para pelajar, ngapain susah-susah belajar? Mungkin itu pemikirannya. Lalu ambillah jalan pintas. Nah, kita banyak melihat contohnya ada orang yang punya gelar berderet-deret tetapi ternyata itu bukan hasil studi mereka, bukan hasil belajar mereka, melainkan itu membeli. Jadi titel yang dibeli. Uang bisa membeli itu. Jadi jalan pintas dan godaan-godaan semacam itu ada banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang kedua saudara-saudara, di dalam pencobaan yang kedua, Yesus diajak ke tempat yang tinggi, lalu dalam sekejap mata diperlihatkan di hadapan Yesus seluruh kerajaan dunia. Dan iblis berkata kepada Yesus bahwa jika Yesus mau menyembahnya, maka segala kekuasaan itu, segala kerajaan itu, kejayaan itu akan diberikan kepada Yesus. Jelas sekali dalam bagian ini saudara-saudara berbicara tentang kekuasaan. Kekuasaan, jabatan, kedudukan, kehormatan, nama baik, itu semua adalah hal-hal yang sangat mudah untuk membuat manusia tergiur. Betapa tidak, dengan itu semua orang punya kuasa untuk melakukan apa saja. Dengan semua itu kita dapat melakukan apa yang kita inginkan untuk memenuhi hasrat dan keinginan kita. Firman Tuhan kali ini mengingatkan kita untuk tidak jatuh pada pencobaan ingin berkuasa dengan menggadaikan iman kita. Saya ingat akan seorang pejabat negara beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu ya tepatnya, ketika pejabat negara ini memberikan ceramah di kampus tempat saya studi, yaitu di Sekolah Tinggi Filsafat Jakarta. Beliau adalah seorang menteri, seorang Kristen, dan pada waktu itu beliau menyampaikan materinya lalu berbicara tentang kekristenan, tentang iman yang dia anut sebagai seorang Kristen. Ia berbicara tentang banyak berkat yang Tuhan berikan kepadanya, lalu memberi nasihat kepada kami yang hadir pada waktu itu agar tetap dekat pada Tuhan, tetap bertanggung jawab dan mengabdi kepada negara. Namun saudara-saudara, selang beberapa waktu kemudian muncul berita di televisi yang cukup mengejutkan kami, karena ternyata Bapak tersebut atau beliau ini ditangkap oleh karena tindakan korupsi. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah salah satu contoh. Ada dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering diperhadapkan dengan hal yang demikian. Kita diiming-imingi untuk memiliki kuasa, lalu kita menghalalkan segala cara demi apa yang kita inginkan itu. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk tidak mudah tergiur oleh kekuasaan, oleh kedudukan, oleh kehormatan atau jabatan, lalu kita berani menggadaikan Tuhan. Pencobaan yang ketiga saudara-saudara, dalam pencobaan yang ketiga ini iblis membawa Yesus ke bumbungan bait Allah dan mengatakan kepada Yesus, jika Yesus jatuh atau menjatuhkan diri dari atas, maka ia tidak akan terluka. Pencobaan di sini berkenaan dengan kehebatan. Iblis ingin menguji Yesus apakah Yesus punya hasrat untuk dipandang sebagai sosok yang hebat, sosok yang super. Sehingga dia mengatakan kalau kamu menjatuhkan diri dari atas bumbungan ini maka akan ada malaikat-malaikat yang menangkap dia sehingga kakinya pun tidak akan terantuk, dia tidak akan terluka. Pencobaan iblis ini saudara-saudara juga bisa hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, yaitu perasaan hebat yang ada pada diri kita. Perasaan bahwa kita punya kekebalan tertentu.
kebal terhadap penyakit misalnya, termasuk virus corona gitu ya. Kita merasa enggak mungkin saya kena corona, saya sehat kok, saya kuat, imun saya bagus gitu ya. Lalu karena merasa kebal sehingga kurang disiplin dalam menjaga protokol kesehatan. Lalu menjadi tidak waspada dalam menjaga protokol kesehatan, menjaga kehidupan kita, disiplin hidup kita. Padahal saudara-saudara, yang namanya virus itu tidak kelihatan. Bisa saja ia hinggap di tubuh siapapun, kapanpun tanpa kita sadari. Bahkan sekalipun protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, ketika kita lengah, ya kita tidak dapat mengelak. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk tidak jatuh pada pencobaan merasa diri hebat. Merasa diri memiliki sesuatu yang super sehingga kita tidak mungkin mengalami sesuatu hal yang buruk. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kehidupan kita ini dapat kita ibaratkan seperti berada di padang gurun. Kita membayangkan hidup kita di dunia itu seperti seorang musafir yang sedang berjalan di padang gurun. Padang gurun itu ya lingkungan yang sekarang ini sedang kita jalani, kehidupan yang sedang kita jalani. Banyak hal di sekitar kita yang dapat menjadi pencobaan bagi kita, saudara-saudara. Tetapi jangan khawatir ya, karena di padang gurun itu sekalipun kita berhadapan dengan banyak sekali pencobaan, tetapi kita juga mendapatkan perlindungan. Yesus dicobai di padang gurun, tetapi di padang gurun pula Yesus ini dilayani oleh para malaikat. Demikian pula kita saudara, di dalam perjuangan kita di dunia, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ia akan menyertai kita melalui orang-orang di sekitar kita. Di padang gurun dunia di mana kita hidup, kita tinggal, kita memang berhadapan dengan banyak sekali pencobaan-pencobaan. Pencobaan yang menyangkut kebutuhan kita sehari-hari, yang menggoda kita untuk mengambil jalan pintas. Pencobaan yang menyangkut kedudukan, kekuasaan, kehormatan, harga diri yang bisa datang kapan saja sehingga seringkali membuat kita menjadi tinggi hati, lupa bahwa sesungguhnya kita ini hanya manusia biasa di hadapan Tuhan. Kita juga diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan ataupun tantangan-tantangan di sekitar kita yang mendorong kita untuk senang dianggap hebat, untuk merasa bahwa kita adalah sosok yang sempurna, yang paling baik, sehingga kita kemudian menjadi sombong rohani. Nah itu semua pencobaan-pencobaan yang dapat kita jumpai kapanpun dan dimanapun. Tapi mari kita ingat saudara-saudara sebagaimana bacaan yang kita baca pada saat ini, bahwa di tengah gurun dunia itu memang ada banyak sekali bahaya. Tapi di gurun dunia itu juga Allah hadir untuk menjumpai kita. Sama seperti para malaikat yang melayani Tuhan Yesus. Demikian pula di padang gurun dunia ini kita akan berjumpa dengan orang-orang yang juga dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk menguatkan kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita membangun persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Justru dalam situasi pandemi ketika pertemuan secara fisik ini dibatasi, maka kita perlu meningkatkan pertemuan virtual kita melalui sapaan-sapaan lewat media elektronik. Sapaan sekedar menanyakan kabar lewat WA, lewat telepon, atau mungkin lewat media yang lain. Itu merupakan salah satu sarana bagaimana kita mengikatkan persekutuan satu sama lain. Juga ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan virtual di gereja, atau ketika kita memanfaatkan waktu yang ada untuk dapat bertegur sapa dengan saudara seiman, itu merupakan satu vitamin yang sangat penting untuk kita konsumsi, karena dengan cara seperti itulah maka kesehatan rohani kita terjaga, kesehatan mental kita juga terjaga, sehingga kita dapat bersekutu senantiasa di dalam Tuhan. Kiranya saudara, Tuhan memberkati kita, dan mari kita kuatkan persekutuan kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat yang terkasih, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, puji syukur kami panjatkan atas firman yang telah kami dengar. Kiranya kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Kini kami hendak menutup doa kami ini dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah bersama-sama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 408, baitnya yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring. Jemaat yang terkasih, marilah kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan dengan penuh keyakinan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, kini marilah kita bersiap untuk kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan yang akan menguatkan saudara untuk melakukan firman-Nya. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, marilah kita menutup ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 346, baitnya yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu kembali.
sejahtera.